Nanti kita akan angkat lagi daun palem kita. Selamat pagi, Shalom. Hosiana, sama-sama katakan. Hosiana. Dan itu dikatakan, dinyanyikan berulang-ulang kali. Tidak satu kali, tidak cuma 3 kali. Yesus disambut bak pahlawan pulang perang dengan kemenangan. Lebih tepat seperti seorang panglima perang yang diterima pulang dengan segala kejayaan, kemuliaan karena kemenangan perang. Tapi bukan itu yang mau ditandaskan Yesus. Tapi kita lihat dulu yang baik, bahwa ada nilai positif yakni spontan. Spontanitas dari masyarakat Yerusalem, karena mereka sudah mendengar banyak. Tadi penggambaran adik-adik sekolah minggu, matur nuwun ya. Bagus sekali. Kreatif sekali. Ya. Bahkan ada yang gambarkan penjual kain. Wah. Ini bukan untuk mereka saja yang akan ingat sampai nanti dewasa mereka, sampai mereka mati. Seperti kita alami sejak kecil, bukan? Tapi ini sebuah penandasan bahwa Yesus, dia naik keledai. Bukan kuda. Dia penuh kerendahan hati. Bahkan dalam bagian seluruh nubuatan, Yesaya, Zakaria, Yehezkiel, apalagi ia datang dengan kelemah lembutan. Dan penggambaran sukacita ini tepat digambarkan kurang lebihnya seperti selain orang dewasa di sana lihat. Kita jadi makin dalam memaknai mengapa anak-anak menjadi seperti simbol, bahkan sebagai pelaku nyata. Waktu diteriakan Hosana, Hosana, ada juga yang bilang Hosiana, itu sama Bapak Ibu. Terjemahan Ibrani, terjemahan Yunani, dan juga ada Latin. Hosana, Hosiana, artinya sama, selamat. Juru penyelamat, penolong. Coba lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, kita maknai ayat 9. Hosana bagi siapa? Anak Daud. Ini lanjutan identitas. Di pertama Injil, kitab Injil, keterangan tentang keturunan Yesus dimulai dengan ungkapan ini. Salah satunya, anak Daud, keturunan darah Daud. Yang kadangkala bisa membuat kita jadi bingung bagaimana kita yang tidak keturunan Daud. Sekali lagi pemaknaan seperti anak-anak. Yang dimaksudkan adalah tentu konsistensi iman. Kalau sekarang kita bilang iman, pengharapan dan kasih. Bahkan sejak konsistensi kesetiaan Abraham, Ishak, Yesus juga sering disebut Taruk Isai. Itu siapa? Kakeknya. Anak Daud. Maksudnya sekali lagi keturunan dari kesetiaan, ketaatan, konsistensi akan cinta kasih dan percaya kepada kasih karunia Allah itu. PL, PB, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru adalah sebuah rangkaian yang jadi satu. PL ada nubuatan. Tadi kita baca itu di liturgi. Ya, Bapak Ibu Saudara, petunjuk berita anugerah sebelum petunjuk hidup baru. Zakaria 9 ayat 9. Mohon izin saya bacakan ulang. Tadi sudah kita maknai. Berita anugerah kita, Zakaria 9 ayat 9. Dengan terjemahan baru 2. Demikian, bersorak-soraklah dengan nyaring. Wah, ini dia.
tergenapi. Hai putri Sion. Sion itu siapa? Sion itu pusat dari nilai-nilai agama, tata nilai dari budaya Yahudi. Tapi yang paling indah adalah keteladanan akan kesetiaan konsistensi iman tadi. Dan Sion akhirnya ditarik sebagai reflektif penafsiran adalah kerajaan sorga. Sering disebut Sion abadi. Bersorak-soraklah. Ini masih Zakaria 9 ya. Hai putri Yerusalem. Itu kemudian dijelaskan dan menjadi jelas. Yerusalem disebut. Definitif. Padahal konteks Zakaria ke Matius jauh sekali. Tapi dua konteks ini sepertinya berdampingan dan sangat bertautan. Yang satu sebuah nubuatan, yang satu sebuah penggenapan. Saya teruskan dulu. Zakaria 9 ayat 9. Ia lemah lembut. Lihat itu di sana. Ia lemah lembut. Ia penuh kelemah lembutan. Kalau Anda dan saya sudah tahu di depan sana kita akan memasuki penderitaan, bahkan sampai disiksa, tidak sekedar dibully, disiksa habis-habisan. Lalu akan disalib sampai mati, dipermalukan luar dalam, ditelanjangi luar dalam, dipermalukan. Pasti respons kita udah gak bisa tenang lagi, bukan? Kita gak bisa lemah lembut lagi. Mungkin kita akan berteriak, jangan dong, ini tidak adil, mana saat begini. Terus begitu. Tapi Yesus tidak. Dia bilang, dia mengutus beberapa muridnya, kamu pergi cari keledai muda. Nah itu ada di Zakaria. Bayangkan. Jadi soal Sion, Yerusalem tidak cukup di situ. Yang membuat kita terperangah dan amazing kalau bahasa anak muda sekarang. Amazing kepada nubuatan firman Tuhan. Perhatikan. Nih, ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai. Seekor. Tidak disebut banyak keledai lalu Tuhan memilih. Tidak. Mesias Tuhan dan Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus sedang butuh. Dia tidak punya keledai. Dia nggak punya sarana transportasi apapun. Dia butuh. Dan keteladanan ini indah. Dia tahu siapa yang bisa meminjamkan atau memberi. Oleh karenanya ditutup kalimat, sebab Tuhan membutuhkannya. Wow. Saya teruskan dulu, lihat. Identitas yang berikutnya. Seekor keledai, seekor keledai yang muda. Ada lagi tuh, benar, percis. Anak keledai betina. Sekarang tarik ke sini. Apa yang terjadi di konteks bagian kita pembacaan Injil Matius, ya dan amin tergenapi, dan kalimat ungkapan yang indah ada termaktub di situ. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam apa? Nama Tuhan. Kejelasan penggenapan nubuatan, akhirnya semua orang mengatakan dia betul datang dalam nama Tuhan. Yang paling dekat adalah yang viral itu tadi seperti adik-adik sekolah minggu kita. Ya, remaja kita menggambarkan. Aku lihat, bukan aku dengar lagi, ada yang bilang dengar, tapi aku ada di situ melihat bagaimana dia, Tuhan Yesus Kristus. Rabuni, guru menyebut mereka pada saat itu.
mengubah air biasa menjadi apa Bapak Ibu? Anggur di Kana. Dan ingat pernikahan, saya tambahkan, sebuah pernikahan tidak mungkin hanya sekedar 1, 2, 3 buli. Ya. Jadi jangan bayangkan yang kecil, yang besar-besar seperti tempat persembahan ini Bapak Ibu. Lebih gede malah mungkin. Itu ngangkatnya susah. Karena buat pesta itu. Dan jumlahnya pasti banyak. Karena kalau enggak ada anggur, pesta belum lengkap. Anda boleh siapkan makanan sehebat apapun. Basah, kering kalau istilah sekarang gitu ya. Makanan yang basah, makanan kering, kue basah, kue kering. Kalau belum tersedia anggur, maka rasanya seperti ada kesepakatan dalam sosial dan kebiasaan tradision, kebiasaan budaya. Pesta itu belum sempurna, belum lengkap, belum sah. Jadi banyak. Jadi itu viral. Tapi itulah kesanggupan kita merespon hari ini Bapak Saudara untuk apa? Pertama, yuk mari soal keledai. Soal dia naik keledai bukan naik kuda. Udah sering dengar ini tapi saya tambahkan. Dan yang lain-lain tadi semuanya. Bawa pulang dan kita lakukan dan teladani. Kesederhanaan. Sama-sama bilang sama saya, kesederhanaan. Kesederhanaan dalam apa? Dalam hosana bagi anak Daud. Jadi bagian kita, saudara-saudara, palem, warna hijau adalah warna kehidupan.